2 Yohanes pasal 1, kita buka dari ayat 4. Mari bangkit berdiri jika sudah membuka firman Tuhan. Saya akan baca ayat yang pertama, ayat 4 dan demikian seterusnya. Tetaplah di dalam ajaran Kristus. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya. Banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat sepenuhnya. Kita sebagai orang percaya kepada Tuhan sudah diingatkan di dalam firman-Nya bahwa akan datang penyesat yang muncul bukan hanya kepada satu negara tapi seluruh dunia, dan mereka juga tidak mengakui keberadaan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan sebagai manusia yang diutus. Ya, jadi disinilah kita harus memahami siapa Yesus Kristus itu dalam kehidupan kita. Firman Tuhan menjelaskan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri yang turun menjadi manusia. Dia bereinkarnasi. Karena apa? Karena manusia itu hidupnya sudah penuh dengan dosa. Artinya tidak layak masuk kerajaan surga. Kebaikan-kebaikan manusia tidak bisa membayarkan atau menyogok surga untuk membuka pintu. Sehingga Yesus Kristus harus turun dan harus melayani manusia, mengajarkan doa Bapa kami kepada kita. Tetapi akhir-akhir ini kita melihat banyak pertentangan terjadi, banyak orang meninggalkan Tuhan karena banyak alasan di dunia ini yang masuk akal dan logis. Mereka tidak mengakui keberadaan Yesus Kristus itu sendiri dalam hati mereka, tapi malah menyangkal. Ini yang menjadi satu persoalan bagi kita. Sekarang kita orang percaya, ya. Kita percaya Tuhan tuh harus sungguh-sungguh dan minta Roh Kudus untuk menuntun kita, memateraikan firman Tuhan, tutup bungkus dengan darah Yesus. Dimanapun kita mau berada, dimanapun kita mau pergi, mau kita ke pasar atau keluar kota atau kemanapun mau bekerja, tutup bungkus dengan darah Yesus Kristus. Dan ketika kita lagi mau tidur malam, kita tutup bungkus dengan darah Yesus Kristus. Karena apa? Karena iblis itu mencobai kita 24 jam tiada henti. Tidak pernah lelah. Saya punya satu kesaksian yang saya alami sendiri. Jadi saya juga melayani melalui doa-doa juga. Dan ada beberapa orang yang chat saya secara pribadi mohon doa supaya Tuhan perkenankan, supaya Tuhan menuntun, supaya Tuhan membuka jalan. Kita tidak tahu apa yang dialami karena semua manusia ini pasti punya masalah, tetapi tidak pernah bicara. Tidak akan menampakkan masalahnya apa, tetapi Tuhan tahu. Nah, itu menjadi doa kita. Ketika kemarin ada khotbah tentang jangan tergoda oleh siasat iblisnya, bicara tentang godaan iblis kepada manusia. Salah satu tantangannya adalah kekayaan. Ya puji Tuhan lah, kalau memang itu jadi berkat, makanya saya bilang ya kita tetap fokus dalam melayani Tuhan. Seorang ibu bilang begini dengan saya, sebenarnya udah lama disimpan dalam hati, tetapi itulah karena tidak paham dan tidak mengerti itu perkataan siapa. Akhirnya dianggapnya itu seolah-olah perkataan Tuhan, tapi akhirnya dia sadar ternyata dia ditipu oleh iblis. Gitu. Sampai dibilang udah jangan percaya dengan seorang hambanya Nasaria. Nasaria itu siapa? Emang benar dia bisa lihat malaikat, benar dia bisa lihat hantu katanya. Ternyata itu sudah lama, sampai dibilang itu Nasaria itu penipu katanya, pembohong katanya gitu. Dia itu ngomong terus di telinga dia, dan dia simpan kata-kata itu sudah lama. Dia nggak berani keluarkan karena takut menyakiti saya.
Nah, tapi ketika ngobrol sharing baru dia keluarkan. Saya heran loh, kok saya dengar suara itu terus ya. Ya kamu tengking dalam nama Tuhan Yesus kalau itu tidak benar. Berarti iblis benci banget dengan Nazaria ini. Diomongin, dijelekin aku kemana-mana, digosipin. Bayangkan orang kita layani bisa dengar suara kayak gitu. Kan suara itu ada suara dari Tuhan, ada suara dari setan, ada suara dari hati nurani manusia. 3 ini penggolongannya masuk kemana? Itu contohnya. Berarti iblis itu tidak suka kalau saya beritakan firman kemanapun. Makanya saya nggak heran lagi kalau orang yang tadinya dekat dengan kita, semakin kita dekat Tuhan, semakin dia menyingkir, semakin dia tidak mau ketemu kita, semakin dia pura-pura tidak tahu. Karena apa? Karena iblis itu suka bohongin manusia dengan perkataan-perkataannya. Makanya saya bilang tutup bungkus dengan darah Yesus Kristus. Untuk bisa membedakan antara suara Tuhan atau suara iblis kah itu, atau suara hati kita sendiri. Kita harus tahu membedakannya. Tidak semuanya itu suara Tuhan. Iblis juga bisa bersuara di dalam hati pikiran kita. Waktu kita lemah, waktu kita mulai jauh dari Tuhan, waktu kita mau hidup seenaknya dewe, nah itu jadi. Jadi disinilah firman Tuhan bilang penyesat itu muncul dan datang seluruh dunia. Dan dia tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Artinya apa? Dia tidak mengakui penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan ini saya juga ada satu contoh. Karena tadi saya dengar sendiri ya. Ada orang sharing gitu ya. Kesaksian juga, berupa kesaksian di salah satu konten, tapi kesaksiannya ini menurut saya lucu. Orang pendeta, dia melayanilah seorang yang beragama lain. Pada saat itu minta didoakan dan datanglah pendeta itu ke rumah tersebut. Suatu hari orang ini bertobat. Setelah orang ini bertobat terima Yesus, tentunya kan ada pajangan-pajangan. Kalau orang agama lain biasanya ada pajangan tulisan apa gitu ya. Lalu dibilang ini kok ada pajangan ini, apa artinya? Lalu pendeta itu dikasih tahu, oh artinya begini. Setelah selesai dari pertobatan itu pendeta itu pulang. Ketika perjalanan pulang ke rumah, kata-kata itu ngiang-ngiang terus di dalam pikirannya. Akhirnya apa yang terjadi? Orang yang dilayani masuk Kristen, pendetanya masuk agama lain. Lucu enggak saudara? Pekerjaan siapa? Apakah itu pekerjaan Roh Kudus? Halo? Pekerjaan siapa menurut saudara? Roh Tuhan kah setan? Setan. Pinter, jemaatku pinter. Berarti jemaatku bertumbuh ngerti dia suara Tuhan mana, suara setan mana. Kenapa? Karena tidak tutup bungkus dengan darah Yesus sebelum melayani orang itu. Jadi orang itu selamat, yang bawa selamat nggak selamat. Inilah yang paling lucu. Disinilah kita belajar. Saya sekali lagi tidak menjelekkan agama, karena kita ini Bhinneka Tunggal Ika, banyak agama, kepercayaan. Tetapi satu hal, namanya moral, namanya berbuat baik, itu diajarkan setiap agama itu baik. Moral itu pendidikan, bahkan kalau kita di sekolah ada PPKN, ada pelajaran agama. Sekarang ada BK, dan macam-macam itu sudah banyak pengembangannya. Tetapi aplikasinya sekali lagi, di sinilah kita belajar. Makanya kalau kita mau melakukan segala sesuatu, tutup bungkus dengan darah Yesus Kristus. Dan ini saya alami sendiri. Ada juga pendeta yang pernah berapa waktu lalu datang ke sini, tiba-tiba bilang saya udah nggak pelayanan lagi dengan alasan dia sudah tidak berguna, tidak masuk akal. Itu kan pekerjaan siapa? Apakah pekerjaan Roh Kudus? Apakah pekerjaan setan? Suara siapa yang didengar? Ayo jemaatku kan pinter nih. Kalau saya pendeta pasti dibilangnya, ini pendeta pinter. Nah, setan yang mengerjakannya, berarti jemaat saya bertumbuh. Ngerti dia. Jemaat lain belum tentu loh. Belum tentu. Jadi dari hal ini, peristiwa ini kita bisa belajar. Artinya apa? Tutup bungkus dengan darah Yesus Kristus. Segala sesuatu, apapun kita lakukan, apapun kita kerjakan. Amin. Kalau misalnya kita rasa tertuding, misalnya barang hilang atau apa, kayak seolah-olah kamu yang ngambil ya, kamu yang dalam hati.
Iblis jangan macam-macam, tutup bungkus dengan darah Yesus Kristus. Saya nggak ngambil, saya di sini kerja, saya jujur. Itu aja. Kalau kita jujur dimanapun berada, kita tetap jujur. Amin. Nah, disitulah saya bilang, makanya segala sesuatu iblis selalu mengintimidasi kita dari hal-hal yang seperti itu. Kan aneh sekali. Jadi saya bilang sekarang ini sudah terbalik, saudara. Ya, kenapa saya bilang? Karena dunia ini begitu jahat. Karena apa? Oh, dengan segala macam manusia, dengan banyak sekali proses-proses yang dialami. Kita belajar satu hal, Tuhan itu kenal dombanya. Dia sayang dengan dombanya. Dia tahu mana domba yang taat, mana domba yang setengah taat, mana domba yang suka hatinya nggak pernah taat. Makanya Tuhan itu adil. Dia kasih ajaran sesuai dengan apa yang kita saat ini lalui. Jadi kalau kita minta Tuhan supaya kita jadi domba yang taat, maka kita akan diproses setaat-taatnya. Tidak ada kata kosong di situ. Nah, saya sendiri ngalamin. Kadang suara itu datang sama saya, oh begini, menyerang saya terus. Bayangkan iblis bisa gosipin saya ke orang lain yang ada di Jakarta sana. Apalagi yang ada di sebelah ini. Makanya saya kadang-kadang tuh, biar aja lah. Orang mau nganggap saya apa. Yang penting buat saya tidak melakukan kejahatan, saya tidak nipu untuk dapat uang kamu. Kalau kamu kasih persembahan ke gereja, ya puji Tuhan. Karena saya sudah bilang bahwa di gereja ini kita bukan nggak butuh persembahan, tapi persembahan itu nomor 2. Nomor 1 iman pada Yesus Kristus. Setuju dengan saya? Amin. Iya. Jadi kita pendeta tidak fokus kepada persembahan enggak. Imanmu dulu tumbuhkan. Kalau kita beri persembahan tanpa iman itu sia-sia, percuma. Tapi kalau kita kasih dengan iman, keyakinan pada Tuhan Yesus, itu yang luar biasa. Dan saya lihat ya, dari cerita saya tadi, ternyata usut saya dengar lagi ceritanya, hamba Tuhan atau pendeta yang seperti ini adalah hamba Tuhan yang difasilitasi dengan mobil, dengan rumah, kenyamanan. Jadi saya bilang memang hamba Tuhan yang benar tuh berjuang. Tidak minta-minta dengan jemaat. Kalau terlalu difasilitasi, iblis gampang cercanya, gampang masuk jebakan. Justru yang difasilitasi ini yang banyak pindah. Akhirnya menjelekkan nama Yesus Kristus yang tadinya dia sembah sebagai Tuhan. Dia bilang, dia balikin cerita. Ya sing pinter jadi oon, saya bilang. Tapi kalau kita belajar dari firman Tuhan ini, intinya satu, kuncinya tutup bungkus dengan darah Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua saya mau sampaikan, ya hari-hari ini terjadi pemboikotan. Dan sekarang sudah mulai ada lagi. Kemarin saya lihat hari Jumat sudah mulai ada di berita, tapi saya lihat belum muncul. Di YouTube-nya belum muncul berita tentang pemboikotan terjadi di daerah Toba, Indomaret di Sanggo Toba, daerah Tayan ya itu ya. Tempat dulu kita pelayanan kan ya, pertama masuk ya. Tempat mereka Pak Akwet. Jadi terjadilah pemboikotan, terjadilah akhirnya berseteru dengan warga setempat. Mereka masuk ke Indomaret, mereka masuk ke mini market. Mereka mulai boikot barang-barang semua nggak bisa dijual. Dan saya lihat terjadi lagi di daerah Bitung, daerah Sulawesi. Dulu saya kecil di Bitung. Saya ingat saya dulu TK Don Bosco Bitung. Jadi setiap mau Natal itu selalu ada drama tentang Tuhan Yesus. Dan saya selalu dipilih jadi malaikatnya untuk menyampaikan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Itu jadi satu hafalan buat saya dulu waktu masih kecil, karena dulu saya ikut drama gitu kan, ditunjuk dari sekolah gitu. Terjadi lagi pemboikotan dan akhirnya terjadi perang lagi. Tawuran. Kalau orang Jakarta bilang tawuran tuh tonjok sana sini dengan warga. Kacau. Artinya Indonesia ini kacau banget. Dan saya lihat lagi sekarang ini
Bahwa sudah mulai lagi, ada lagi dakwa yang tak bertanggung jawab. Kalau perangip ini barangnya semua bunuh manusianya, ngeri loh. Dakwa yang tak bertanggung jawab ini, saya bilang, loh, sedangkan kita ini Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, menghargai, menghormati, itu paling junjungan paling tinggi. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dan permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sudah tidak masuk kepada kebinekaan. Jadi saya bilang hari-hari ini kita jangan terpancing dengan hal seperti ini, tapi berdoalah terus sama Tuhan, tutup bungkus dengan darah Yesus Kristus, karena itu terjadi dimanapun. Sekarang sudah banyak karyawan yang di PHK, akhirnya demo sana sini, demo sana sini. Waduh, saya bilang, semudah ini Indonesia dikecengin sama roh jahat. Semudah ini Indonesia dibisikin kata-kata untuk saling menyerang, saling membunuh. Nyawa manusia sudah sama dengan nyawa ayam. Nyawa manusia sama dengan nyawa sapi. Oleh sebab itu kita ini domba-domba Tuhan yang masih sampai hari ini percaya Tuhan, mengikut Tuhan, sing masih waras. Marilah kita berdoa untuk bangsa kita, untuk Indonesia, kita berdoa untuk Kota Sanggau, kita berdoa untuk rencana pemekaran kalau Tuhan izinkan terjadi. Kita mau pemekaran lagi, nanti namanya kita Kabupaten Tanjung Pura ya kalau nggak salah. 5 kabupaten melakukan pemekaran. Gitu, jadi akhirnya kita bukan Kalimantan Barat lagi, jadi masuknya Tanjung Pura. Saya dengar dari berita dan saya nyimak itu ya, makanya apapun itu kondisinya mari kita doakan Tuhan, tuntunlah agar bangsa kami Indonesia yakin dan percaya bahwa Tuhan itu selalu mengajarkan hal yang baik, tetapi yang mengajarkan tidak baik itu sekali lagi suara dari siapa? Iblis. Jadi hari-hari ini mari kita belajar untuk apa? Waspada, jaga keluarga kita, tutup bungkus terus dengan darah Yesus Kristus sesuai dengan keyakinan iman kita. Dan saya percaya di Sanggau ini masih banyak orang baik. Saya percaya agama lain pun banyak yang baik, karena apa? Moral dan etika itu diajarkan bukan hanya karena agama. Kalau kita belajar SD ada PPKN, sekarang ada PMP, ada BK, guru BK lagi dan sebagainya macamnya, itu macam-macam tentang moral dan etika. Tetapi dunia ini sudah dirusak oleh karena kejahatan manusia. Sakit penyakit di mana-mana sengaja dibuat orang. Wah, saya bilang saking manusia ini terlalu pinter, semua bisa dibuat. Tetapi satu yang mereka nggak bisa buat, Tuhan mereka nggak bisa buat. Amin, itu yang paling tertinggi. Ternyata kerajaan Antikris sudah masuk dan sudah menyatakan diri beberapa waktu yang lalu. Dan ini mereka sekarang proses lagi melalui sakit penyakit. Mereka buat sendiri penyakitnya, mereka buat sendiri solusinya. Saudara kalau disuruh pilih, wajib ikut itu atau di PHK, wajib ikut itu atau nggak bisa nanti pakai rekening, suruh pilih mana? Pilih mana? Bingung kan? Nah, kalau kita sudah percaya Tuhan, mending kita nggak usah pakai, tapi kita masuk surga, saudara. Kalau memang itu menjadi pilihan option yang terakhir dan tidak ada kategori yang lain. Tuhan sudah ingatkan saya, teknologi boleh kau pakai, tapi jangan masuk ke dalam tubuhmu. Sudah tidak berkenan. Apalagi nanti untuk chip yang masuk, nanti orang akan buka pintu, trek, lewat dari sini, pintu terbuka. Orang akan absen, trek, pakai tangan terbuka. Bahaya. Kalau pakai HP ini masih bisa, kita nggak masalah. Kalau pakai aplikasi di HP kita download, masih bisa kita hilangkan ini di HP. Tapi kalau dalam tubuh kita nggak bisa lagi. Itu sudah tak ada kata ampun. Jadi jangan berkelit-kelit lagi. Kita lihatlah dunia ini. Jangan bilang, oh karena pendeta sana begitu, kita begitu. Apakah pendeta sana masuk neraka, kau ikut masuk neraka? Halo? Kita ikut Tuhan loh. Kita bukan karena ikut pendeta loh. Halo, banyak pendeta sekarang menyimpang, ajarannya menyimpang, ngawur. Sengawur-ngawurnya.
Jangan pikir pendeta semua benar. Kita untuk jadi pendeta yang sesungguhnya setengah mati. Kita diulek sama Tuhan, ditenun sama Tuhan, wah diinjak-injak orang, dihina orang. Makanya saya bilang, dari awal buka pelayanan ini sampai sekarang ini, dari zaman dulu belum terjadi perang, sampai sudah perang Israel, banyak orang PHP doang kan? Ikut Tuhan asal-asalan, ikut Tuhan cuma mau untung doang, setelah untung mundur lagi. Tapi pilihan kita. Saya bilang sekali lagi, jangan terikut dengan banyak ajaran. Firman Tuhan ini aja kau baca di rumah. Jangan bilang aku tidak tahu bahwa penyesat datang. Firman Tuhan bilang penyesat telah muncul. Telah datang pergi ke seluruh dunia. Dia akan membuat iman Anda goyah. Jangan bilang saya hebat, saya kuat, saya bisa. No, suatu hari kita akan dihadapkan dengan itu. Pilih teknologi atau pilih Kristus. Karena teknologi akan menghilangkan iman saudara. Ya, kecanggihan teknologi sekarang. Kalau sudah masuk ke tubuh kita, waktu tiada ampun. Makanya saya bilang, memang puji Tuhan kita diajarkan ikut Tuhan itu menderita. Supaya kita bisa melewati fase itu. Kalau kita Tuhan izinkan sampai Tuhan datang, melewati fase itu. Tapi berdoalah sekali lagi supaya kita diangkat oleh Tuhan. Amin. Kita masih menanti pengangkatan. Tuhan Yesus datang di atas awan. Orang yang mati dibangkitkan, kita yang hidup diangkat. Itu terjadi. Itu bukan dongeng seperti kata orang, tidak akan penuh. Pengejek-pengejek telah datang yang mengatakan kapan Tuhan datang. Makanya Tuhan bilang, hai kamu jangan bodoh, katanya. Hai kamu ular berudah. Karena apa? Tuhan marah sekali manusia punya pikiran seperti itu. Terlalu mengejek daripada kuasa firman Tuhan. Mungkin teknologi bisa dibuat sedemikian rupa. Penyakit bisa dibuat sedemikian rupa. Tetapi Tuhan tidak bisa dibuat dengan apapun. Dia tetap Allah, dia tetap Tuhan yang berkuasa. Makanya berdoalah, minta sama Tuhan. Kekuatan dari Tuhan itu yang sangat kita butuhkan hari-hari ini. Di dalam pekerjaan kita. Kalau kita masih jika bekerja, puji Tuhan. Karena suatu hari itu semua akan berhenti. Kita tidak tahu. Kita akan dimasukkan pilihan itu. Option itu. Sudah mulai tanda dan tanda itu ada. Tapi kita harus mengambil langkah. Kita harus punya satu ketegasan komitmen. Kalau manusia di dunia ini bisa sedemikian tegasnya kepada orang lain, kita kepada iman kita, kita harus nyatakan ya, sekali Kristus pegang salib, tetap pegang salib. Amin. Itu saja. Dan berbuat baiklah yang banyak kepada semua orang. Kamu tabur, kamu tuai. Jadi kalau kita dengar gini-gini, oh nggak apa-apa lah. Dia sedang belajar untuk dinantikan Tuhan. Supaya apa? Dia bertobat kembali. Sudah. Apapun penderitaan yang kita alami hari-hari ini, jangan sampai membuat kita down. Kita kadang jatuh bangun, tapi Tuhan berkali-kali mengingatkan saya, ayo kamu bangkit, ayo kamu maju. Bangkit lagi. Jangankan di dunia sekuler, dunia pelayanan aja banyak orang iri hati. Saya ngalamin sendiri, orang iri, nggak suka dengan saya. Waduh, setiap saya pelayanan terjadi seolah-olah gempa, perang gitu. Terus saya pikir, waduh, hamba Tuhan yang benar kayak gini. Coba kalau hamba Tuhan abal-abal, kagak ada yang mau perangi, semua suka, semua like, semua komen yang bagus. Kalau sama kita yang begini nih nggak suka orang. Tapi percayalah, kita tetap dalam Tuhan, dan saya berdoa supaya kita semua dikenankan Tuhan. Kadang-kala saya lemah diingatkan, kadang-kala saudara lemah melalui firman ini diingatkan. Tutup bungkus dengan darah Yesus Kristus, minta dengan Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Bangsa kami sudah terlalu bebal. Bangsa kami sudah terlalu jahat. Makanya saya bilang, apalagi kalau janji nasar kepada Tuhan harus kau tepati. Jangan tunggu sampai perang, kapan berhenti. Mulai dari tidak ada perang sampai ada perang, kau belum bayar nasarmu. Ya. Karena banyak yang berjanji PHP. Datang ke tempat ini, mau kasih persembahan, nanti begini. Ampun deh. Nah, saya bilang Tuhan ajar mereka satu-satu, benar.
goyah-goyah. Saya tidak akan ngomong dengan orangnya, saya akan masuk dalam rumah doa. Saya bilang itu lebih gawat daripada saya ngomong dengan orangnya. Tapi saya lihat sendiri Tuhan bela pelayanan kita, Panji Keselamatan. Orang di Sangoni bilang apa, jelekin ini itu, bilang saya penipu. Oh, saya bilang luar biasa. Tapi saya pikir saya pelayanan di Sanggau, saya pelayanan di Bekasi, orang tetap jelekin saya. Tapi nggak apa-apa lah, saya ikut Tuhan. Saya tahu saya harus bertahan untuk kerajaan surga. Dan saya membawa jiwa-jiwa ini, satu penghormatan bagi saya bisa melayani saudara. Itu saja. Bukan satu penghinaan, saya melayani 1-2 jemaat, domba kesayangan Tuhan. Satu penghormatan bagi saya. Saudara datang sini, saya sukacita. Apapun kabar saudara, kasih info kalau sakit, chat WA, pasti kita doakan. Pasti kita, karena domba kesayangan itulah milik kepunyaan Tuhan yang sesungguhnya. Dan Tuhan tahu hati saudara seperti apa. Amin. Ya, jadi sekali lagi, disinilah kita belajar untuk memahami arti daripada pelayanan itu sesungguhnya. Pelayanan itu bukan bicara logika, bukan bicara hanya sekedar yang penting saya ke gereja, enggak. Tapi imanmu lah yang harus penuh. Penuhilah dengan Roh Kudus. Mintalah bimbingannya selalu, karena dunia ini semakin hari semakin jahat. Jujur saya sedih banget, saya lihat kota Bitung penuh dengan porak-poranda. Saya ingat dulu waktu saya kecil, saya pernah sekolah di Don Bosco Bitung. Saya sedih banget. Saya pernah di sana Tuhan, tapi apa? Mereka di sana lebih suka kepada yang leha-leha, kepada yang hanya rutinitas, daripada menyembah Tuhan yang sesungguhnya. Tapi saya berdoa dari sini Tuhan, biar Tuhan akan bicara dengan mereka melalui peristiwa ini untuk mereka mengandalkan Tuhan. Balik lagi. Disitulah saya bilang, Tuhan menolong kita, memberkati kita. Pasti apa yang saudara doakan di tempat ini, mungkin tidak tahun ini, saudara dapat tahun depan. Pasti ada waktu Tuhan yang Tuhan kasih kesempatan. Pasti tidak akan pernah kata tidak. Karena apa? Domba kesayangan akan selalu dekat dengan Tuhan. Daripada domba yang setengah taat atau domba yang tidak taat, itu jauh banget. Jauh banget. Kalau domba yang taat kesayangan Tuhan, saudara doa, minta sama Tuhan, Tuhan pasti kasih tunjuk. Terpujilah nama Tuhan, kita berdoa.